Halo Sobat Gede Kopi, smartphone di harga 1 jutaan memang menarik untuk diamati. Selain karena harganya yang murah, spesifikasi dan fiturnya senantiasa meningkat setiap tahunnya. Untuk menjangkau lebih banyak pengguna smartphone entry level di Indonesia, Infinix pun meluncurkan smartphone terbarunya bernama Smart 6 Plus. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Infinix Smart 6 Plus. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, baterai jumbo yang awet. Infinix Smart 6 Plus dibekali kapasitas baterai yang besar, yakni 5000 mAh. Ketahanan baterainya begitu awet, bisa bertahan sampai 64 hari dalam kondisi standby. Selain itu, smartphone ini juga bisa tahan hingga 96 jam memutar musik, 31 jam panggilan telepon, 7 jam chat WhatsApp, 16 jam bermain game, atau 11 jam menonton YouTube. Selain kapasitas besar, Infinix juga sediakan 3 fitur penghemat daya yang bisa memperpanjang masa pakai smartphone. Yang pertama adalah Power Boost yang dapat memakai cadangan baterai 25%. Lalu ada Video Power Engine yang dapat memperpanjang durasi aktivitas menonton video dengan efisiensi daya yang meningkat. Di saat baterai tinggal 5%, sobat pun bisa aktifkan Ultra Power Mode untuk menambah durasi pemakaian smartphone hingga 15 jam. Sehingga sisa baterai 5% tersebut bisa bertahan untuk aktivitas telepon selama 90 menit. Kedua, tampilan bodi yang memukau. Dibandingkan Infinix Smart 6 biasa, varian Plus ini suguhkan tampilan bodi yang tampak lebih fresh, simple, dan elegan. Infinix mengusung konsep Skyline Mirror Design yang memberikan nuansa kejernihan dan kedamaian. Selain itu, bodinya memiliki tekstur unibody, sehingga berikan pengalaman menggenggam yang nyaman dan menyenangkan. Ada 3 opsi warna yang bisa sobat pilih, yakni Miracle Black, Tranquil Sea Blue, dan Crystal Violet. Bodi smartphone ini juga memiliki material antibakteri yang dapat mencegah penyebaran penyakit dan bakteri. Bodinya menggunakan material silver ions yang membuatnya lebih tangguh terhadap kuman. Ketiga, sistem operasi ringan. Infinix Smart 6 Plus sudah menjalankan sistem operasi Android 12 Go Edition dengan balutan antarmuka SOS 10. Android versi ini merupakan varian yang lebih ringan dan handal dibandingkan dengan Android reguler. Juga hadirkan peningkatan kecepatan sebesar 30% ketimbang versi Android 11 Go Edition. Uniknya, Android versi ini akan menampilkan opsi buat memperdengarkan berita atau menerjemahkan konten ketika membuka menu Recent App. Ini merupakan fitur menyenangkan yang tak tersedia di versi Android 12 reguler. Selain itu, tersedia juga fitur Privacy Dashboard yang bisa menampilkan informasi mengenai aplikasi apa saja yang telah mengakses mikrofon, lokasi, dan kamera dalam periode waktu tertentu. Tersedia juga opsi buat memberikan akses estimasi lokasi di aplikasi, alih-alih lokasi sebenarnya. Keempat, kapasitas memori besar. Infinix Smart 6 Plus telah dibekali dengan RAM 3GB yang mumpuni untuk menangani aktivitas multitasking dengan lancar. Apalagi terdapat fitur Extended RAM yang dapat menghadirkan RAM virtual hingga 3GB. Dengan kombinasi RAM 3GB dan RAM virtual 3GB, membuat smartphone ini mempunyai kapasitas RAM mencapai 6GB, sehingga sobat dapat merasakan performa andal di kelasnya dalam mendukung kegiatan menonton film atau bermain game favorit. Dibandingkan Infinix Smart 6 reguler dengan memori internal 32GB, versi Plus ini lebih menyenangkan karena punya kapasitas memori internal hingga 64GB. Dengan kapasitas lebih besar, sobat tentu bisa menginstal lebih banyak aplikasi dengan leluasa. Selain itu, smartphone ini juga menyediakan slot memori eksternal terpisah yang mendukung microSD hingga kapasitas 512GB. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Infinix Smart 6 Plus juga punya sejumlah kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Pertama, kualitas kamera biasa. Infinix Smart 6 Plus memang nampaknya tidak ditunjukkan untuk fotografi. Hal ini karena kamera belakangnya hanya dibekali sensor utama 8MP dan lensa pendamping 0,3MP sebagai depth sensor. Lalu kamera selfie-nya punya resolusi 5MP. Sobat jangan berharap lebih dengan hasil jepretan foto smartphone ini. Berdasarkan beberapa sampel foto, Infinix Smart 6 Plus hadirkan rentang dinamis dan detail yang kurang baik. Kedua, kinerja chipset kurang powerful.
Meskipun chipset MediaTek Helio G25 dapat menjalankan aplikasi dengan lancar, akan tetapi chipset ini tidak menggunakan Cortex A7 X Series. Ini menandakan bahwa chipset ini tidak siap untuk menjalankan game dengan frame rate dan grafis yang tinggi. Menurut pengujian, smartphone ini mampu menjalankan game PUBG Mobile pada setelan grafis maksimal di balance medium. Itu pun saat permainan berlangsung sering terjadi patah-patah, tentunya sangat tidak nyaman. Ketiga, durasi pengecasan yang lambat. Kendati tahan hingga seharian penuh, namun membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengisi baterai Infinix Smart 6 Plus hingga penuh. Setidaknya membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam. Soalnya smartphone ini cuma mendukung pengisian daya 10 Watt tanpa dukungan fitur fast charging. Keempat, port USB jadul. Smartphone keluaran 2022 mayoritas sudah memakai port USB-C yang fleksibel. Port USB-C bisa dibolak-balik tanpa khawatir mengalami insiden salah colok. Sayangnya Infinix Smart 6 Plus belum mengadopsi jenis port yang satu ini. Smartphone ini masih memakai port micro USB yang tergolong jadul. Sobat wajib berhati-hati dan memperhatikan dengan betul posisi kabel sebelum mencolokkan ke portnya. Jika posisi kabel salah dan sobat ngotot mencolokannya, kerusakan tentu saja tak bisa dihindari. Kelima, sensor tidak lengkap. Hanya ada 3 jenis sensor yang ada di Infinix Smart 6 Plus. 3 sensor itu adalah akselerometer, proksimitas, dan cahaya. Tidak ada sensor kompas, apalagi giroskop. Ketiadaan sensor giroskop mungkin masih bisa ditoleransi, tapi rasanya tidak untuk kompas. Pasalnya peran sensor kompas cukup penting dalam hal navigasi. Saat membuka aplikasi peta, sensor inilah yang memberitahu arah mata angin dan orientasi pengguna. Arah mata angin tetap bisa ditunjukkan oleh sensor kompas, sekalipun smartphone tidak terhubung ke internet. Infinix Smart 6 Plus merupakan smartphone entry level yang layak apabila ukuran layar dan ketahanan baterai merupakan prioritas utama. Akan tetapi cukup terbatas dari sisi performa chipset dan juga pengisian dayanya. Adapun konektivitas yang didukung sudah kurang relevan juga di masa sekarang. Aktivitas fotografi di smartphone ini juga akan menghalangi sobat untuk hasilkan foto dan video yang berkualitas. Namun mengingat harganya yang cuma 1 jutaan, rasanya sejumlah kekurangan itu jadi layak dimaklumi. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Infinix Smart 6 Plus. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Gimana sob, apakah Infinix Smart 6 Plus ini layak untuk dimiliki? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!